Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'ai ila al huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan kajian kita di dalam kitab Risalatul Jami'ah sampai kemarin tentang haji sudah disampaikan bahwa haji merupakan rukun Islam kelima yang disyaratkan, yang diwajibkan kepada orang yang beragama Islam, baligh, berakal, merdeka. Dan kewajiban haji merupakan kewajiban yang dilangsungkan dalam seumur hidup sekali, begitu juga umroh. Perlu ditambahkan bahwa pertama kali disyariatkan haji di dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu pada tahun ke-6 setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan haji ini merupakan syariat dari syariat-syariat terdahulu. Sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa sebelum diciptakan Nabi Adam, para malaikat sudah mengelilingi Ka'bah sudah ribuan tahun. Lah, yang membedakan dengan umat Islam yaitu cara yang diajarkan seperti sekarang. Nabi SAW itu setiap tahunnya haji, setiap tahunnya haji sebelum syariat yang dibawa oleh Nabi SAW sampai beliau hijrah ke Madinah. Lah, pertama kali diwajibkan tahun ke-6 Nabi SAW itu berangkat, tapi sampai di Hudaybiyah dilarang masuk, sehingga dinamakan dengan kegiatannya Umroh Hudaybiyah. Karena nanti kalau orang nggak bisa melakukan haji karena hal tertentu, dia harus membatalkan ihramnya dengan amalnya umroh, sehingga dinamakan dengan umroh, namanya Umroh Hudaybiyah. Lah, kemudian di tahun ke-7 Nabi SAW melakukan umroh yang dinamakan dengan Umratul Qadha. Bukan karena mengqadai, tapi namanya Umratul Qadha. Kemudian Nabi juga umroh yang ketiga kalinya saat Fatah Makkah. Jadi setelah Fatah Makkah Nabi melakukan umroh. Kemudian yang terakhir Nabi umroh bersamaan dengan Hajjatul Wada. Lah, Nabi SAW melakukan haji di dalam syariat Islam hanya sekali, yaitu saat Hajjatul Wada. Lah, haji ini wajib dengan syarat al-istita'ah, karena itu di dalam rukun Islam disebutkan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dalam ayat Al-Quran juga demikian, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu. Apa kategorinya mampu itu?
mampu itu an yamlika ma yahtaju ilaihi fi safarihi ilal haji dhahaban wa iyaban wa nafaqata man talzamu nafaqatuhu ila ruju'ih, memiliki apa yang dibutuhkan dalam perjalanan mulai berangkat sampai pulang, serta masa-masa dia di Mekah. Tentunya masa-masa di Mekahnya itu hitungan standar, perjalanannya hitungan tergantung keadaan zaman dan masa. Kalau dulu pakai onta, pakai kuda, kalau sekarang pesawat terbang ya satu-satunya, dan mau direncanakan naik kapal. Insya Allah sumber tangguh lagi sing daftar lain numpak kapal nih, masih sang ngelencer. Alasannya luru, ngelencer ambek sumpek di omah ngedepi emak-emak nggih Pak. Nggih banter rupane Bu. Sing sabar Bu. Bapak-bapak iki sing ngono iku biasa. Asline yo kangenan karo bojone, kangen ngomeli nggih Pak. Oh sing banter ngono lho. Ibu-ibu sing kangen ngomel, ibu-ibu anjen nggih. Alhamdulillah. Jadi kebutuhan selama perjalanan mulai berangkat sampai pulang serta masa tinggal di Mekah itu kebutuhannya berapa. Ketika dia memiliki lebih daripada itu maka dia dikatakan mampu. Begitu juga nafkah orang yang wajib ia nafkahi selama perjalanan itu. Kalau dihitung dulu naik kapal berangkat nyatok 2 bulan. Perjalanannya itu berangkat tok 2 bulan. Mari ngono ngelakoni haji mulai mana 2 wulan ya 4 wulan 5 wulanan lah. Haji biyen. Kalau sekarang piro biasa 40 hari nggih. Lek plus itu biasa 25 harian. Alhasil kebutuhan selama itu makannya, pakaiannya itu semuanya lengkap, serta orang yang wajib ia nafkahi. Ya, kalau dia berangkat sendirian berarti istrinya, anaknya yang ditinggal itu nafkahnya jangan disepelekan. Makanya sangat disayangkan ya kalau berangkat haji utang ini, sangat disayangkan. Saking kemping ini sampai utang, padahal nggak wajib. Wajib bagi siapa? Yang punya, yang memiliki kebutuhan selama perjalanan dan orang yang wajib ia nafkahi. Sehingga kalau nggak punya terus utang saking kepingin berangkat, ini nggak bener juga, tidak dibenarkan. Wah aku kepingin ya, iya kon kepingin, seneng kon berangkat, mulai nih senep mikir utang, apa maning utangnya nang bank haram. Wis haji ku perjalanan yang diibaratkan oleh Imam Ghazali seperti kematian, berangkat nang alam barzakh, berangkat nang akhirat. Yang dipakai untuk berangkat ini biayanya dari harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa pantas ibaratnya berangkat nang ini presiden nggak kelambi ini bolong-bolong, sekaruan kok ngambil bolong-bolong, wis bolong-bolong mambune 3 meter mambu wisan. Naudzubillah min, kira-kira dibukakno lawang dah karo pas pampres itu. Tak langsung mesisan didoni ambek pas pampres. Oh, ini ketemu presiden kok ngene gak pantas belas. Lah ini mau ke Baitullah, ke tempat yang dikatakan tanah suci, yang diharamkan orang musyrik masuk ke dalamnya, masuk dengan pakai uang haram. Nauzubillah min dzalik. Karena itu harus pinter-pinter. Kalau memang nggak mampu, nggak wajib ulau pongoyo-ngoyo. Haji ini kewajiban bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, kenapa memaksakan diri? Loh saya punya uang,
tapi saya sakit-sakitan, diluk-diluk semaput, diluk-diluk semaput, ya cocok berangkat duwe ae game berangkat no orang yang sudah pernah haji untuk membadalkan. Nah ini termasuk mampu, tapi secara finansial tidak secara fisik. Secara finansial mampu, maka dia wajib untuk membadalkan hajinya, mewakilkan orang untuk melakukan haji sebagai pengganti daripada dirinya. Ini kalau memang secara fisiknya nggak mampu. Tapi kalau masih mampu, harus pakai kursi roda berangkat, nggak ada masalah. Yang penting punya biaya untuk sewa orang atau sewa orang yang nyurung, no ya biasanya ada di sana itu apa, persewaan kursi roda sak nyurungi, mulai hotel sampai tawaf muter kabeh mari balik nang hotel maneng ada. Yang penting duwe elekan duwe ya wes, berarti nggak wajib. Jadi wajib itu ketika dia memiliki kebutuhan selama berangkat sampai pulang serta nafkah orang yang wajib ia nafkahi. Kemudian kalau memang secara fisik dia butuh alat bantu, maka dia juga butuh uang untuk harta untuk membayar orang yang membantu atau menyewa alat bantu tersebut. Nah, itu termasuk kewajiban. Kalau wajib kalau memang memiliki kelebihan. Kalau tidak punya, tidak wajib. Ini kewajiban haji. Jadi kewajiban haji sekali lagi bagi yang mampu, Kalau nggak mampu tidak usah memaksakan diri. Begitu pula umroh. Umroh kalau nggak mampu jangan memaksa. Ya, kalau nggak mampu jangan memaksa. Kalau memang mampu silahkan. Ya, kalau bisa setahun sekali ya ziarah ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagus. Semakin sering semakin bagus. Mumpung durung dilarang. Ya. Sekarang sudah dibatasi, saiki berangkat wulung wulan maneng baru oleh berangkat maneng ya. Sekarang masanya seperti itu. Nanti jangan kaget karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan haju qablaan tumna'u, hajilah bagi yang memiliki harta cepat-cepat haji ya. Sebelum kalian akan dilarang untuk haji. Lah di dalam haji wa a'malul haji salah satu asya. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dalam haji itu ada 3. Ada arkanun yang dinamakan dengan rukun, ada wajibatun, ada kewajiban, ada sunanun, ada sunnah. Yang menjalankan lengkap itu sempurna, tapi minimal harus menjalankan rukun-rukunnya. Kalau kewajiban ditinggal ada hukumannya, yang penting rukun. Untuk sah rukun, kewajiban itu harus dijalankan, kalau tidak akan dikenai dam. Kalau sunnah dilakukan mendapatkan fadilah, keutamaan, kalau ditinggalkan tidak ada hukuman apapun. Tapi intinya di dalam haji ada 3 perbuatan, ada rukun, ada wajibat, ada kewajiban, ada sunnah. Nanti kalau kita belajar di dalam ilmu fikih itu sebetulnya antara rukun dan wajib itu sama, tapi di dalam bab haji dibedakan antara rukun dengan wajib. Sama-sama harus dilakukan, tapi beda hasilnya ketika ditinggalkan. Sama-sama harus dilakukan, tapi hukumannya beda ketika ditinggalkan. Itu yang membuat perbedaan antara rukun dan kewajiban yang ada di dalam haji. Ini 3 perbuatan yang ada di dalam haji. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang rukun-rukunnya haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk bisa berangkat ke tanah suci untuk melakukan umroh ataupun haji. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.